Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu penonton, today Sareja with Principal SD 1 Al-Azhar Medan mau ngobrol-ngobrol di podcast yang pertama kali kami buat khusus untuk SD 1 Al-Azhar Medan. Hari ini Sareja mau ngobrol dengan Bapak Dr. Muhamedi MPDI. Selamat pagi Bapak. Pagi. Ya, sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Ya. Pak, ini kita mau ngobrol-ngobrol mungkin terkait dengan SD 1 Al-Azhar Medan, proses perjalanannya, programnya. Jadi bincang-bincang santai aja Pak. Ya Pak, sebelum kita mulai podcast ini, Bapak boleh memperkenalkan diri dulu untuk teman-teman penonton. Baik, terima kasih Sareja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dr. Muhamedi MPDI, Kepala Sekolah SD Al-Azhar Medan. Saya menjabat sebagai Kepala Sekolah di SD Al-Azhar Medan itu dari tahun 2019. Ini sudah tahun 2025, berarti sekitar berapa tahun itu, Sar? 6 tahun? Iya, 6 tahun lah ya. Sudah 6 tahun menjabat. 6 tahun menjabat Kepala Sekolah. Nah, berarti Pak, izin sebelum di SD 1 Al-Azhar Medan menjabat sebagai Kepala Sekolah, Bapak di unit mana Pak? Oh, saya pertama kali mengajar di perguruan Al-Azhar itu tahun 2012, tepatnya tanggal 13 Februari 2012. 3 tahun saya mengajar di unit SMP, kemudian mutasi ke SMA Plus, di 3 tahun di SMP, 3 tahun di SMA Plus, baru di tahun ke-7-nya baru dipercaya menjadi kepala sekolah di SD Al-Azhar. Oh, berarti kalau di Al-Azhar sudah kurang lebih 12 tahun. Ya, 12 mau 12 tahun. Ya. Pak, ini kan Bapak selaku kepala sekolah ya Pak. Selaku kepala sekolah Bapak, apa yang bikin Bapak bersemangat untuk hadir di sekolah? Baik, barangkali saya awali dengan saya nggak menyangka ini. Di tahun 2019 saya dipanggil oleh pihak yayasan dan edukatif, diminta menjadi kepala sekolah. Awalnya saya kaget, karena otomatis kan baru 6 tahun di Al-Azhar, belum banyak pengalaman. Yang membuat saya termotivasi dan menerima tanggung jawab itu adalah Ibu Ketua Yayasan mengatakan, Bapak nggak sendiri. Akhirnya di situ saya, oh iya ya, kita nggak sendiri, kita ada beberapa unit di Al-Azhar, kemudian ada monitoring, bisa berkonsultasi. Akhirnya saya terima amanah itu, bismillah. Kemudian berkaitan dengan apa yang membuat saya semangat, saya sudah pernah silaturahmi ke beberapa sekolah, Sareja. Ini bukan bermaksud untuk membandingkan, saya pernah dulu datang ke Man Insan Cendekia di Serpong. Salah satu sekolah di bawah Kemenak yang bonafit, kemudian juga sangat kompetitif, prestasinya banyak. Ketika saya datang ke sana, kebetulan salah satu keluarga dan saudara saya bekerja di sana, siswa-siswanya begitu ramah. Mereka tidak kenal saya, tapi setiap bertemu dengan orang asing selalu mengucapkan salam. Itu yang saya rasakan ketika masuk ke Al-Azhar ini. Ketika saya tahun 2012 itu, di bulan Februari ingin tes micro teaching di Al-Azhar, ada anak siswa SMP sedang main bola di lapangan menggunakan pakaian olahraga. Assalamualaikum Pak, ada kegiatan apa di Al-Azhar? Dia tidak kenal saya orang baru, cuman mungkin karena dilihatnya saya menggunakan pakaian yang rapi, mungkin tidak sesuai dengan seragam guru yang di Al-Azhar. Iya, Bapak mau tes menjadi guru di Al-Azhar, semoga lulus ya Pak. Di situ saya tertegun, ya Allah, ada ya sekolah seperti ini, anaknya begitu tertib, santun. Akhirnya saya, kalau meminjam bahasa teman saya yang pernah kuliah di Mesir, saya wakafkan diri saya untuk Al-Azhar. Karena ya menurut saya gini loh, Zah. Menurut saya jarang ada sekolah seperti ini. Kita tidak usah pertanyakanlah bagaimana kredibilitas Al-Azhar. Selama ini kan kita hanya dengar dari luar. Ternyata begitu first impression saya ketemu sama Al-Azhar dan murid-muridnya, ini betul-betul pilihan saya untuk mengajar dan mengabdi.
Berarti saya simpulkan dari apa yang Bapak bilang, Al-Azhar ini punya murid yang adabnya Iya. baik ya Pak. Iya. Ya, punya ramah tamah dan perilaku yang akhirnya Bapak melihat bahwa Al-Azhar ini sekolah yang sangat-sangat baik untuk Bapak bisa mengabdi di sini. Makanya semua anak saya, 3 sekarang anak saya semuanya di Al-Azhar. Pak, ini kan Bapak memimpin sekolah di salah satu unit di Perguruan Al-Azhar Medan SD 1 ya Pak. Kira-kira nih Pak, program unggulan yang saat ini mungkin masih Bapak cita-citakan yang harus dicapai untuk SD 1 Al-Azhar Medan. Oke, baik. Jadi awal saya menjadi kepala sekolah, saya lihat dulu kondisi bagaimana. Kemudian mendengarkan juga masukan dari dewan guru, orang tua siswa, kemudian juga apa keinginan dari siswa. Begitu juga setelah koordinasi dengan pihak yayasan ingin SD Al-Azhar 1 ini ciri khasnya itu ditahfiz. Terus kita buat kegiatannya, programnya. Alhamdulillah seperti yang Reza lihat, setiap hari sekarang koridor penuh dengan anak yang menyetor. Dan beberapa orang tua itu menyampaikan berterima kasih ke pihak sekolah yang maaf, kan ada berbagai macam latar belakang. Ada yang memang pindahan dari luar kota, bahkan ada yang dari Jepang kemarin pindah ke kita. Loh, waktu di Jepang anak saya nggak dapat motivasi untuk menghafal Quran, tiba-tiba sampai di Al-Azhar cepat. Bahkan saya sendiri sebagai kepala sekolah kaget ketika kita kan ada program zona tahfiz ya, anak-anak menyetor hafalan. Seingat saya, ketika pertama saya kali ketemu dengan mereka, tidak selancar itu, tidak sefasih itu bacaannya. Tapi begitu disetorkan loh, kenapa begitu besar semangat dan hasilnya. Dan Alhamdulillah terus dipantau oleh pihak yayasan, kita ditargetkan kalau bisa dari SD Al-Azhar ini, paling tidak 5 juz selesai. Dan saya kaget, insya Allah tahun ini sudah ada yang 10 juz. Dan akhirnya saya tanya-tanya, terjawablah apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Yayasan, saya nggak sendiri. Apalah daya saya sendiri, seorang laki-laki, kalau guru-guru yang lain tidak mendukung. Jujur saya sangat takzim dengan guru-guru, bahkan 6:30 sudah banyak yang hadir, kemudian menerima setoran anak-anak, dan saya melihat ini sambutan dari, kan anak-anak kita ada jam 6 sudah datang ke sekolah. Nah, jadi kalau Reza tanya apa yang belum, bagi saya belum maksimal. Memang yayasan memberikan target 5 juz, tapi kalau bisa 30 kenapa 5 juz gitu kan. Artinya kita berproses, kita lihat sumber daya kita dan motivasi anak-anak dan juga harapan orang tua. Jadi insya Allah kita akan menuju 30 juz, insya Allah pelan-pelan, tapi fondasinya dulu kita kuatkan. Guru-gurunya bagus tahsinnya, anak-anaknya juga semangat. Insya Allah kalau orang tua sudah mendukung, guru-guru juga support dan anak-anak juga mau, insya Allah kalau kata Allah dalam surah Yasin, idza arada saya ayakula lahu kun fayakun, insya Allah tercapai. Oke, Pak, ini mungkin ada pertanyaan. Tentu kan sekolah kan punya program unggulannya masing-masing, setiap sekolah ya Pak. Salah satu program di kita ini kan tahfiz Al-Quran ya Pak. Menurut Bapak sebagai kepala sekolah, apa mungkin tantangan yang terus perlu Bapak hadapilah untuk mencapai program yang maksimal untuk tahfiz tersebut? Saya melihat dari guru-guru semua berproses ya Zah. Kita akui tidak semua guru kita memiliki basic hafalan yang banyak misalnya. Saya ingin ke depan bukan hanya siswa yang mendapat target hafalan misalnya 5 juz atau seterusnya. Saya berharap guru-guru juga dengan situasi dan suasana seperti ini juga terus mengupgrade diri, ikut memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Karena ada beberapa yang sampai ke saya, Zah, loh kok ketika murojaah siswanya tidak melihat Quran, tapi kenapa gurunya memegang Quran misalnya. Jadi saya berharap guru juga nanti berimprovisasi, kemudian dia juga menghafal. Karena begini Zah, saya melihat setelah kita hidupkan tahfiz di SD 1 Al-Azhar ini, banyak berkah yang kita rasakan. Mungkin Reza juga merasakan, jumlah siswa juga bertambah. Ya, terasa itu ya. Terasa. Kemudian lingkungan anak-anak lebih tertib.
Saya gini loh, saya kadang-kadang berpikir ketika dari jam 6:30 anak-anak sudah murojaah di koridor kita itu. Kalau saya di usia mereka, mungkin saya nggak betah gitu loh. Saya akan lari-larian, tapi ini Jenuh tanpa ya. Apalagi Setiap mungkin hari. sebagai anak-anak setiap ya. hari. Kita ada koridor setiap hari. Kemudian di audiovisual juga ada. Kemudian di rumah juga tahfiz online. Sebagai anak-anak rasanya bukan lagi nanti di hari Ahad ada lagi tahfiz from home. Kayaknya kalau kita di usia mereka kita jenuh ya. Tapi justru malah ada lagi orang tua posting. Anaknya sebelum Isya megang Quran di sajadah. Habis itu ditengoknya anak sholat Isya. Habis sholat Isya, dia murojaah megang Quran. Ditengok orang tuanya masih murojaah. Setelah anak itu tidur, orang tuanya datang lagi lihat di kamar. Anak tadi tidur dalam kondisi memeluk Al-Quran. Siapa yang tak menetes nengok anak masih SD ketika ditanya besok harinya, kenapa kakak tidur sampai meluk Al-Quran? Iya, besok mau disetor sama guru di sekolah. Bagi saya ini melebihi ekspektasi saya, tapi saya yakin berkah Al-Quran itu, karena Al-Quran ini kan kalam ilahi. Bukankah Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga. Jadi kalau anak-anak tadi menghafal Al-Quran yang dijaga oleh Allah, saya yakin lingkungan juga menjaga. Jadi konsistensi dari guru-guru terus mengupgrade diri, termasuk juga saya sebagai kepala sekolah. Jadi saya juga di rumah terus menambah hafalan saya, memperbaiki bacaan saya. Kepala sekolahnya bagus bacaannya, guru-gurunya bagus bacaannya, apalagi anak-anaknya. Insya Allah target kita yang 30 juz itu, insya Allah saya yakin sebentar lagi dapat tercapai. Tapi Pak, saya juga berpikir sama. Tadi kan Bapak bilang mungkin kalau kita di usia mereka dengan kepadatan rutinitas yang padat menghafal, mungkin kita jenuh kan Pak. Tapi saya juga salut satu sisi sama sekolah kita yang tetap bisa menyeimbangkan antara rutinitas menghafal dengan kegiatan pagi yang ceria dengan happy morning. Itu jadi kayak, oh iya ini setelah menghafal anak-anak dikasih ruang untuk bisa mengekspresikan diri, jadi nggak terlalu jenuh gitu. Mungkin pertanyaan berikutnya nih Pak. Tentu kan Pak sebagai sekolah ya kita bilang perguruan Al-Azhar Medan ini kan punya kredibilitas yang cukup dikenal baik oleh masyarakat khususnya di Kota Medan dan Sumatera Utara gitu Pak. Mungkin sebagai pemimpin Bapak sebagai kepala sekolah, apa yang harus Bapak pertahankan untuk tetap menjaga perguruan Al-Azhar Medan, khususnya unit SD 1 Al-Azhar Medan agar tetap dicintai sama masyarakat? Baik, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi selalu di awal kita ketika mau mendaftar menjadi guru ada pembekalan dari yayasan, dan ini dipegang falsafah manajemen Al-Azhar yang terus kami laksanakan. Yang pertama itu tauladan. Kayak manapun saya diberikan amanah di Al-Azhar ini sebagai kepala sekolah SD, harus mencontohkan kehadiran. Jangan nyuruh guru datang cepat tapi kita datang lambat. Kemudian setiap program, baik itu sholat duha, happy morning, kedatangan harus lebih cepat, dan ketika sudah ada programnya jangan duduk diam. Kita ikut jalan yang kedua. Apa itu? Komunikasi. Semua program sebagus apapun, kalau komunikasinya terhambat, tidak lancar, ada selek antara pimpinan dengan bawahan, saya yakin nggak jalan. Tapi bagaimana cara mengkomunikasikan dengan baik semua program yang kita lakukan? Reza kan selalu ikut briefing kita. Sebelum kita eksekusi programnya, silakan kita berdiskusi, silakan kita ribut, beradu argumen ketika briefing, baru nanti apapun hasil briefing itu bukan hasil keputusan kepala sekolah tapi keputusan bersama. Digodok bareng-bareng. Baru yang ketiga, sudah kita berikan teladan yang baik, kemudian dikomunikasikan dengan baik. Yang ketiga, betul-betul ada pengawasan di program itu. Reza kan paham, setiap postingan guru-guru harus kita list. Jadi jangan bilang, iya saya sudah posting misalnya. Tapi kita list yang sudah posting. Kemudian setiap duha kita hadir di sana bersama. Dan biasanya kita lakukan evaluasi setelah program itu kita laksanakan. Itu salah satu bentuk dari monitoringnya.
Kenapa perlu evaluasi? Untuk perbaikan kalau ada kegiatan-kegiatan berikutnya. Dan saya saya bangga, mungkin Sereja juga, kemudian beberapa guru kita kan termasuk yang dipercaya. Hasil kerjanya bagus, dan saya merasa berhasil. Saya ingat apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua LPIA Perguruan Al-Azhar Medan, Ustaz Samsudin. Dianggap unit itu berhasil kalau berhasil mengkaderisasi. Paham maksud saya, Jaya? Artinya kalaupun saya nanti nggak di SD lagi, sudah banyak orang yang siap menggantikan saya. Dan saya bangga untuk itu. Oke Pak, kemudian Pak, Al-Azhar Medan, perguruan Al-Azhar Medan ini punya banyak sarana prasarana dan fasilitas yang sangat, menurut saya sangat luar biasa. Mungkin nggak semua sekolah punya sarana dan prasarana dan fasilitas yang luar biasa seperti Al-Azhar. Tentu mungkin kira-kira Pak, menurut Bapak apa manfaat yang bisa diberikan dari sekolah dengan sarana prasarana yang ada untuk peserta didik? Dan mungkin Bapak juga boleh ceritakan tentang sarana prasarana dan segala aktivitas dari sarana prasarana tersebut. Baik, terima kasih Zah. Sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Pengurus Yayasan, Bapak Ibu Pengurus Yayasan yang tidak henti-hentinya terus memperbaharui dan memperbaiki semua sarana dan prasarana. Baik itu kelas, kemudian ada gedung olahraga, kemudian ada kolam renang, kemudian lapangan basket, lapangan bola. Saya melihat rutin itu. Maaf cakap, misalnya lapangan basket mungkin sudah catnya, setiap tahun ada saja pembaharuannya, dicat ulang dan seterusnya. Saya melihat begini, setiap ada anak-anak yang datang misalnya dengan orang tuanya mau daftar, apa saja sarana prasarananya, kita percaya diri loh Zah menjelaskan, kita ada ini, ada ini, ada ini. Bahkan ada yang bertanya, ini kolam renangnya bisa dipakai atau tidak misalnya dengan anak. Kita jelaskan, kita memang sudah ada terjadwal, mungkin 2 kali dalam sebulan anak-anak akan ikut berenang bersama ke kolam renang misalnya. Kemudian Reza kan selama ini menjadi pelatih badminton, dan Reza sudah lihat bagaimana megahnya gor kita, kemudian anak-anak juga semangat berolahraga. Artinya secara tak langsung dengan lengkapnya sarana dan prasarana yang ada di Al-Azhar, anak-anak pun bisa menyalurkan bakat dan minatnya. Ada juga di yang baru selesai ruang untuk seni, baik itu untuk menyanyi, untuk menari dan seterusnya. Dan saya melihat begitu. Salah satu kelebihan dari Al-Azhar itu, oke lah, memang untuk SD 1 kita yang diunggulkan untuk tahfiznya, tapi kita tidak menutup. Anak yang mau ikut tari silakan belajar tari, anak yang suka badminton, kemudian karate, kemudian pramuka, semua tersalurkan. Dan saya lihat begitu juga yang diapresiasi oleh orang tua murid. Pak, bahkan orang tua bilang, maaf ya Pak kalau agak lama saya menjemput anak saya, karena saya pun pulang kerja mungkin jam 4, jam 5, dan anak saya pun merasa nyaman kalau lama-lama di Al-Azhar gitu. Karena banyak aktivitas. Karena banyak aktivitas, saya merasa gimana, ya Allah, sebegitu besarnya kepercayaan orang tua ke Al-Azhar gitu. Paham ya saya? Mungkin kalau anak-anak pengen cepat pulang, mungkin bisa main gadget di rumah, tapi mereka justru senang ketika saya tanya, kok belum dijemput? Ya nggak apa-apa, Bapak nanti agak lambat jemputnya, kan bisa main-main sama teman. Artinya berarti kebutuhan kognitif anak di sini juga terpenuhi dengan baik. Kemudian secara religius keagamaannya juga ada. Kemudian kinestetik olahraganya juga ada. Begitupun seninya. Gitu. Artinya semua kebutuhan perkembangan anak terakomodir. Pak, ini kan tentu kita sebagai sekolah kan mengharap banyak peserta didik dan orang tua yang mempercayakan anaknya untuk mendaftar di SD Al-Azhar Medan, di perguruan Al-Azhar Medan. Kalau misalnya Bapak ditanya, apa alasan kenapa orang tua harus mendaftarkan anaknya di SD Al-Azhar Medan? Baik, terima kasih Zah. Banyak alasan kenapa memilih SD Al-Azhar. Beberapa lah saya sampaikan ya Zah. Yang pertama memang saya melihat sopan santun yang diajarkan dan ditanamkan di SD Al-Azhar ini, betul-betul saya sebagai orang tua takjub. Walaupun ketika saya mendaftar tuh saya belum punya anak dan belum menikah. Ternyata lembaga pendidikan bisa dipercaya ya.
Karena begini Zah, sekarang kan lagi hiruk pikuk, orang tua sibuk, kadang-kadang nggak sempat mengajarkan anak di rumah. Begitu diberikan kepercayaan kepada Al-Azhar, dan alhamdulillah Zah, mungkin Reza juga merasakan. Jalan Zah, kita pulang dari masjid untuk sholat duha, itu anak-anak yang nampak saya langsung datang dan menyalami. Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Dan kita pun langsung nanya refleks, sudah sarapan, sudah sholat duha. Artinya lingkungannya memang Islami. Saya pribadi, saya nggak akan lihat dulu matematika di sekolah itu. Saya nggak akan lihat dulu tropi-tropi apa yang di sekolah itu. Tapi ketika saya masuk ke sebuah lembaga pendidikan, kira-kira anak saya bisa sopan atau tidak. Karena dalam Islam diajarkan, al-adabu fawqal ilmu. Adab itu di atas ilmu. Itu yang pertama. Saya memang sopan santun, karakter, akhlak sangat penting. Karena ada survei yang mengatakan 90% dibandingkan IQ misalnya, ternyata spiritual question itu dan emotional question itu lebih bisa membentuk kesuksesan anak di masa depan ketimbang hanya pintarnya saja. Berarti bonding dari sukses itu karakter dulu. Karakter dulu. Maaf saya punya beberapa teman yang memang ranking tapi sosialisasinya kurang, merasa bisa semuanya sendiri. Tapi anak yang emosionalnya bagus, spiritualnya bagus, usahanya lebih keras, kemudian taat kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana ya rasa percaya diri dan garansi suksesnya lebih. Itu satu. Yang kedua, memang semua diakomodasi apapun potensi anak di Al-Azhar ini. Memang unggulan kita tahfiz, tapi anak yang suka futsal, yang suka bola, yang suka, insya Allah tahun depan kalau ada rezeki kita buka juga kelas vokal ya Zah. Karena hampir setiap kegiatan di Al-Azhar tuh ada mengikutkan kegiatan vokalnya atau pop song atau vokalnya. Kemudian anak yang mau badminton, artinya apa Zah? Anak-anak SD ini kan masih mencari nih. Kadang-kadang di tahun ini dia mau badminton. Kayak anak saya kan, awalnya badminton, besoknya ditengok kawan-kawannya bola, ikut bola. Artinya terakomodasi, kira-kira anak nih bakatnya mau kemana. Tapi yang paling penting dari ente semua itu Zah, yang saya lihat kelebihan dari SD Al-Azhar ini memang mengakomodasi untuk anak-anaknya supaya taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain tadi di pagi harinya murojaahnya, kemudian ada sholat duhanya, ada sholat zuhurnya. Rutin gitu ya Pak sholat duha? Rutin setiap sholat duha. hari. Apalagi ada tahajud call. Anak-anak kita himbau untuk melaksanakan sholat tahajud. Artinya bukan hanya yang wajib-wajib kita laksanakan. Tambah lagi nanti ada lagi malam ibadahnya. Jadi rutin itu dari semua. Dari khataman Al-Qur'annya, praktek ibadahnya, ada lagi materi di malam harinya, dibangunkan lagi sholat tahajudnya. Jadi saya lihat akumulasi dari program keagamaan kita di SD Al-Azhar ini nanti terlihat ketika pelaksanaan malam ibadah. Dan yang paling saya ingat, yang paling melekat itu selalu kita sampaikan usai malam ibadah, kalian sudah dari mulai Sabtu sampai Ahad pagi ini berpisah dengan orang tua. Akhirnya kalian rasakan bagaimana begitu pentingnya orang tua dalam kehidupan kalian. Untuk itu sekarang setelah semua rangkaian malam ibadah kita lakukan, sekarang peluk orang tua kalian, kalau perlu cuci kakinya, cium tangannya, jangan menjadi anak yang durhaka kepada orang tua. Bayangkan dalam satu lembaga pendidikan, sikapnya dapat, karakternya mantap, semua potensi anak dapat kita berikan wadahnya. Kemudian juga di malam ibadah anak-anak memahami betapa pentingnya kasih sayang orang tua untuk tumbuh kembang mereka. Menurut saya itu udah lebih dari, dan Reza bisa lihat alhamdulillah dengan semua itu prestasi anak pun banyak. Bahasa Jadi Inggris berjalan seiringan. itu ya, yang buat saya loh, ternyata dengan tahfiznya, dengan semua fasilitas yang ada, dengan program yang ada, tidak berhentinya prestasi pun kita dapatkan, baik tingkat kota madya, provinsi, bahkan beberapa kali kita mendapat penghargaan tingkat nasional untuk Innovative School of the Year. Oke Pak, ini kan tentu zaman kan berkembang ya Pak, zaman berkembang, apalagi dengan pengaruh teknologi, kehadiran teknologi yang pesat, kehadiran AI. Bagaimana Bapak memandang AI, teknologi, perkembangan teknologi dengan
kebutuhan untuk menyesuaikan. Tentu sebagai sekolah kan punya pembelajaran yang menyesuaikan untuk mengimbangi perkembangan zaman, Pak. Kembali lagi Bapak Ibu pengurus yayasan mengingatkan ke kita, apakah AI kah dia, apakah gadget kah dia, itu hanya pelengkap saja. Tetap kuncinya di unit itu, tolak punggungnya adalah guru-guru. Karena gini loh Zah, AI ini kan mesin, dan mesin ini tidak bisa mengajarkan karakter yang saya bilang tadi, keteladanan, dari mana anak melihat kedisiplinan, mencontoh sopan santun, itu kan dari guru. Jadi AI dalam bentuk apapun itu semua hanya pendukung. Begitu juga dengan CCTV. Alhamdulillah kita sudah lengkap CCTV di sekolah, tapi yayasan mengingatkan CCTV itu hanya tambahan. CCTV terbaik adalah guru-guru dan justru anaknya tadi. Kalau kita berhasil menanamkan nilai keyakinan kepada Allah, bahwasanya Allah selalu melihat dimanapun kita berada, baik kita ramai ataupun sedih, saya yakin maaf ya tidak akan kehilangan, tidak akan ada yang mengambil hak yang bukan miliknya gitu. Artinya sekali lagi kita apresiasi, alhamdulillah sekarang banyak sekali bantuan dari pemerintah yang diberikan ke kita, baik dari Chromebook, kemudian ada smartboard. Semua sekali lagi itu menunjang, tapi tetap yang menjadi patron untuk karakter anak, pendidikan anak adalah guru-guru yang memberikan contoh dan teladan. Tetap guru sebagai front Tetap office guru, ya. front office. Oke Bapak, mungkin kita akhiri untuk obrolan hari ini terkait dengan SD Al-Azhar Medan. Tentu kita sebagai sekolah juga berharap Bapak Ibu orang tua siswa yang menonton juga mempercayakan untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah kami SD 1 Al-Azhar Medan. Gitu ya Pak. Mungkin itu aja. Terima kasih. Sampai bertemu di podcast berikutnya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.